Indonesia Low Brand 2024. Now subsidized NPK fertilizer, NPK Mutiara. Oke. Halo Sahabat Mutiara, selamat datang kembali di episode Bicara Tani yang ke-207. Di sini saya akan menemani Sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Nah, sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel NPK Mutiara TV supaya Sahabat Mutiara nggak ketinggalan update video ke depannya. Sahabat Mutiara juga bisa cek akun media sosial kami lainnya yang ada di description box di bawah. Nah, udah pada tahu kan kalau misalkan pertanian hidroponik telah menjadi salah satu solusi inovatif di era saat ini. Nah, untuk itu kali ini kita undang petani yang sudah sangat berpengalaman dan ahli nih seputar hidroponik. Siapakah beliau? Dia adalah Pak Sabari yang akan kita panggilkan langsung nih sekarang. Halo Pak Sabari. Halo Mbak, selamat sore. Halo Pak, sehat Pak? Alhamdulillah Mbak, sehat selalu. Oke, alhamdulillah. Bapak, hari ini rencananya kita akan ada 2 sesi ya, Pak. Yang Ya, pertama kita ngobrol santai, terus ada rehat sejenak, dan dilanjut sesi tanya jawab dari pertanyaan yang masuk. Begitu ya, Pak? siap. Oke, Pak. Nah, langsung aja nih, Pak. Kita bincang-bincang mengenai pengalaman Bapak nih. Dari awal mula Bapak terjun ke pertanian itu gimana nih ceritanya? Oke, selamat sore buat teman-teman semua ya, Oke, selamat dimanapun sore. Anda berada. Terima kasih Mbak ya atas Ya, undangannya kali ini. Baik, sedikit saya akan cerita ya. Awal mula saya tertarik ataupun mm-mm. di bidang pertanian modern atau hidroponik ya. Pertama kali saya Ya, pada tahun 1995 saya masuk Malaysia mm-mm. ya. Tapi dulu Mm-mm. sebagai tenaga agrotek ya di salah satu perusahaan BUMN ya milik Malaysia. Namun Mm-mm. pada tahun 97 saya mulai melirik ya, tertarik pada tanaman hidroponik karena lokasi kantor kita atau tempat kerja kita tidak jauh ya dari pusat tanaman sayur yang boleh dikatakan pusatnya di Malaysia, yaitu tepatnya Mm. di Cameron Highland ya, wilayah Pahang. Pada saat Ya. itulah saya mulai tertarik untuk belajar menanam seperti apa hidroponik ya. Pelan-pelan lalu kita pada tahun 2001 akhir kita pulang ke Indonesia, saya coba menerapkan ketika itu kita masih menggunakan sisa-sisa botol air mineral dan juga menggunakan box styrofoam dari buah Mm-mm. ya pelan-pelan, tapi ketika itu memang agak susah Mm-mm. untuk mencari komunitas hidroponik di Indonesia khususnya ya, apalagi yang di kota kecil seperti Oh, Kediri ya. Ya seperti itu, oh, belum banyak Pak waktu pertama-tama itu. kita ya agak Mm-mm. susah untuk mencari komunitas sayuran atau apapun yang hidroponik. Yang ada ya kita Mm-mm. coba menggunakan apa adanya, misalkan kayak botol mineral, kayak styrofoam buah, Mm-mm. kayak gitu kita bikin dengan teknik-teknik sumbu ya. Ketika itu kita juga masih Mm-mm. susah mencari untuk nutrisi. Kita coba-coba mencari Oh ya. alternatif juga gitu. Wah, tapi Mm-mm. setelah itu kita beranjak kepingin komunitasnya tidak ada, akhirnya saya coba menekuni bidang lain, Mbak. Jadi ada sekat ya. Apa tuh Tetapi Pak? Mm-mm. beberapa tahun setelah itu pada tahun 2013 saya mulai lagi, Mbak. Mulai lagi bikin GH Mm-mm. kecil-kecilan 6 kali 6 di belakang rumah. Dari situlah kita mulai Mm-mm. belajar menanam dan hasilnya pertama ya kita bagi-bagikan ke tetangga ya untuk mengenalkan hidroponik. Mm-mm. Setelah itu Awal-awal ya mulai Pak. kita bagi awal-awalnya 2013, bahkan Mm-mm. masih sempat lagi ketika Ya. ada gunung meletus kita ambruk karena kisahnya gunung Wah, meletus Gunung Kelut 2014.
Jadi kita sudah Oh, pernah, kenapa? ya, ada bencana alam ya. Mm-mm. Sempat itu akhirnya Ya. kita bikin lagi, coba lagi. Ketika itu kita mencari plastik UV saja masih susah di Kediri ya, masih belum ada. Adanya ya Oh, plastik kayak plastik ya. plastik biasa, kantong-kantong kerupuk Mm-mm. gitu Mbak. Yang tapi yang Mm-mm. lebar, roll-rollan Ya. kita coba beli, kita pasang ya memang tidak bertahan Mm-mm. lama, hanya beberapa bulan. Tapi Mm-mm. dari situ tidak putus asa, saya coba meningkatkan lagi beli pipa Mbak. Dari hasil penjualan Mm-mm. tadi sedikit-sedikit dari tetangga, Ya. lalu ada Mm-mm. yang beli, lalu saya coba Ya. untuk membeli pipa, bikin pipa dari Mm-mm. sayuran, mulai tertarik ke belajar untuk melon. Awalnya kita tanam di tembok rumah gitu, Mbak. Mm-mm. Dengan teknik NFT, DFT kayak gitu ya. Mm-mm. Lepas itu pada tahun 2016-an kita sudah mulai banyak komunitas dan lebih mudah lagi untuk mencari Mm-mm. bahan, baik itu bahan pupuk ya, Apimix sudah mulai mudah ya, Ya. dan medsos sudah mulai berkembang kan di mana-mana dan kita lebih Ya. yakin bahwasanya pertanian ini akan maju ke depannya dengan adanya medsos ya. Lepas itu kita Iya, sambil Pak. terus belajar Mbak, belajar 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 akhirnya kita juga membentuk komunitas di Kediri juga, mengadakan pelatihan dan Wow. sebagainya. Nah, Ya. dari mulai 2017 kita sudah fokus ke melon, Mbak, buah termasuk tomat ya, Oh. termasuk Oh, tomat. iya, iya. Setelah itu kita beranjak sedikit demi sedikit, kita bentuk komunitas, lalu kita juga mengadakan Mm. pelatihan. Misalkan dulu nggak ada yang Mm-mm. bayar, Mbak, sukarela lah. Oh, Jadi ya. tidak ada bayar-bayar seperti sekarang ya. Mm-mm. Bukan, kita memang betul-betul ingin menyebarkan ilmu ini bahwasanya pertanian ke depan seperti ini loh, kayak gitu Mbak. Ya. Seperti itu Mbak. Sampai tahun 2017 hingga Mm-mm. sekarang terjadilah bentuk yaitu P4S ya. Apa Walaupun tuh P4S, Pak? Boleh dikasih tahu nggak? oke, Pusat Pelatihan Pertanian Satu. Pedesaan Swadaya, Mbak. Oh, ini komunitas Bapak nih yang Bapak bangun. Iya, komunitas tapi sudah mendapat sertifikasi dari kementerian ya. Jadi kita sudah ada Oh, ya. lembaga. Di sini kita bangun bareng-bareng, ada beberapa teman, termasuk kita Mm-mm. juga ada pendampingan dari dinas terkait di lokasi lokal sini Mm-mm. saja. Lepas itu kita bentuk di sini, saya kebetulan sebagai tenaga ahlinya. Dan Mm-mm. alhamdulillah Mbak, sampai saat ini kita sudah cukup banyak istilahnya apa ya, alumni dari Ya. P4S Langgeng Ngajaya. Mm-mm. Walaupun baru seumur jagung ibaratnya untuk P4S-nya, tapi sebelumnya kita sudah bergerak di bidang ini dengan nama CV kita juga gitu. Seperti itu Mbak Oh, ceritanya. iya, iya. Oke, Pak. Bapak berarti tadi konsepnya yang P4S itu konsepnya mengadakan pelatihan dari nol sampai bisa bertanam hidroponik gitu, Pak. Betul sekali Mbak. Kebetulan hari ini kita Oh. juga ada dari Politeknik Negeri Jember juga. Mm-mm. Kita biasanya Mbak, untuk di kita, untuk anak-anak Fakultas Pertanian, ini Mm-mm. merupakan salah satu syarat kelulusan atau dibuat tugas Oh. akhir nanti. Jadi Mm-mm. kita betul-betul didik anak-anak dari nol Oh, hingga iya. panen, hingga permasalahan apa yang ada di lapangan kita kasih tahu. Jadi sampai malam pun kadang-kadang kita masih ada di kebun Wow. dengan tujuan kita akan betul-betul mendapatkan generasi petani milenial yang betul-betul handal, Mbak. Jadi bukan Ya. sekedar teori seperti itu, Mbak. Iya sih Pak. Soalnya emang kebanyakan saat ini kan banyak teori-teori tapi prakteknya kurang ya Pak. Jadi tempat Bapak ini sebagai solusinya nih Pak supaya bisa prakteknya juga oke ya Pak. Mohon Halo diulang, Pak. Mbak, terputus-putus ya koneksinya. Iya Pak. Halo Pak, tes. Masuk nggak Pak suaranya? Iya, oke oke Oke, dengar. masuk. Iya Pak. Jadi ini memang sebagai solusi ya Pak untuk mahasiswa atau siapapun yang kebanyakan teori tapi prakteknya kurang. Jadi bisa langsung ke tempat Bapak begitu ya Pak. Betul sekali, Mbak. Kita Oh iya iya. biasanya di sini anak-anak itu sampai tuntas ya. Mm-mm. Rata-rata 4 Mhm. bulan hingga 5 bulan. Mhm. Oh iya. Itu Istilahnya satu semester kita berada di kebun lah anak-anak itu oh, berarti untuk emang udah nanti kerja sama ya, menyelesaikan Pak? tugas akhirnya gitu. Mhm.
Berarti emang Iya, sudah ada kerjasama ada ya dengan kerjasama. Sudah fakultasnya? banyak fakultas pertanian ya. Oh Ya, iya iya yang ada iya. dari Jember, dari Poltek juga ada, dari Solo juga Mm-mm. ada. Lepas itu dengan anak-anak SMK Pertanian, Mbak, di wilayah Kediri dan sekitarnya, termasuk hari ini Mm-mm. mahasiswa dari Tulungagung juga ada, dan juga dari Nganjuk, Wow. seperti itu. Jadi kita memberikan pelatihan Oh. dari nol lah. Bahkan ada Mm-mm. siswa kemarin yang gelombang pertama, Mm-mm. kita itu masih nol, dalam arti nol masih bentuk lahan kosong. Kita ajak Oh. bareng-bareng membangun GH hingga selesai, hingga Mm-mm. panen. Bahkan waktunya Oh ya. molor Dari sampai nol banget 5 Pak bulan itu ya. kemarin. Tapi alhamdulillah Mbak, tapi alhamdulillah sekarang dapat kabar baik dari Mm-mm. eh, pendampingnya di kampus. Alhamdulillah Ya, sudah lulus hari ini, tinggal nunggu alhamdulillah. wisuda saja. Oh Itu salah ya. satu kebanggaan saya, Mbak, dan teman-teman di sini ketika kita mampu memberikan sesuatu terbaik buat anak bangsa. Semampunya kita, Mbak, di sini. Hmm. Oke. Oh iya Pak, tadi mau nanya ini. Ini kan Bapak mengajarkan dari nol. Apakah itu seputar melon saja atau semua hidroponik, semua tanamannya? Sampai saat ini melon, sayur, Mbak, Mm-mm. tapi ke depannya kita sudah ada rencana, sudah ada lokasi, Mm-mm. ya, yaitu kita tambahkan nanti cabai rawit, insya Allah, karena kita Mm-mm. sudah ada pengalaman dulu di cabai rawit, Mbak. Tapi sementara ini Oh, masih fokus di melon ya. Kebetulan hari oh. ini melon hidroponik kita tahu sendiri ya, lagi naik daun istilahnya. Hmm. Alhamdulillah kesempatan anak-anak untuk semakin semangat belajar di lokasi ini. Oh iya. Berarti ini Bapak fokusnya saat ini di melon dulu ya Pak? Iya betul Mbak, di melon. Oke, Tapi kita oke. ke depannya cabai juga. Cabai juga oke. Boleh nggak sih Pak di-share bagaimana nih persiapannya dari mulai nol nih sampai akhirnya tuh gimana? Singkat Ya, aja Pak, nggak yang apa-apa. pertama ya, yang pertama pasti kita dari cara-cara semai. Pertama adalah pemilihan bibit Mbak ya, atau benih Ya. yang Mm-mm. sudah boleh dikatakan punya nama ya. Jadi Ya. kita cari yang bibit yang baik, yang betul-betul kemasan dari pabrikan kayak gitu. Lalu Mm-mm. kita proses perendaman, seperti itu kita Mm-mm. ajarkan. Lalu Mm-mm. sterilisasi untuk media kokopit ya, untuk media semai, baik Mm-mm. untuk media tanam, kita ajarkan bagaimana caranya agar betul-betul hasilnya nanti bagus. Terutama di media, Mbak. Kalau untuk wilayah Mm-mm. Kediri ini paling saya tekankan Mm-mm. adalah medianya menggunakan kokopit, Mbak. Jadi disesuaikan dengan Mm-mm. kondisi siklus alam atau lingkungan suhu ya. Mm-mm. Karena kalau Mm-mm. misalkan memang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, apa nggak bisa dicampur dengan Mm-mm. misalkan arang sekam? Sebenarnya Mm-mm. bisa, tapi untuk wilayah Kediri dengan Ya. kondisi yang suhu tinggi, maka kalau dicampur Ya. dengan arang sekam nanti akan terjadi porositas tinggi, maka akan cepat kering. Jadi kita pemilihan media Mm-mm. itu sangat penting ya, Oh. terutama Oh disesuaikan ya. dengan kondisi lingkungan. Misalkan di Oh Kediri ya. ini ya kalau untuk drip atau vertigasi yang cocok adalah Mm-mm. kita menggunakan kokopit, Mbak. Dari situ Mm-mm. kita ajarkan bagaimana cara steril, lalu kita semai, kita rendam, Mm-mm. kita semai, lalu perawatan semaian itu sendiri hingga nanti waktu pindah tanam ya, kurang lebih nanti Ya. hingga 9 atau 14 hari baru Mm-mm. kita pindah tanam. Dan Mm-mm. juga nanti bagaimana prosesnya untuk penataan polybag di dalam GH yang perlu Mm-mm. dilakukan adalah disterilkan dulu sebelum pindah tanam, termasuk Mm-mm. sterilisasi di dalam GH itu sendiri, Mbak. Contohnya seperti itu ya, kita Ya. spray dulu menggunakan antibakteri dan jamur agar betul-betul Mm-mm. di dalam nanti steril. Oh Seperti itu, Mbak, ya. salah satunya. Lalu kita Mm-mm. proses dari situ tiap hari anak-anak pastikan pagi itu memang datang langsung masuk ke kebun Mm-mm. dengan Ya. harapan setiap anak harus keliling. Bahkan setiap baris itu saya kasih nama siswa itu sendiri agar Mm-mm. punya rasa tanggung jawab terhadap Ya. tanaman itu sendiri. Mm-mm. Walaupun tetap kita tekankan untuk kerjasama ya. Ya. Namun ada tanggung jawab setiap baris ya. Mohon maaf Mbak, pesawatnya lagi muter-muter.
Oh ya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi perawatan setiap hari Mm-mm. masuk pagi langsung ke kebun, lihat Mm-mm. cek kondisi tanaman dari hari ke hari ya. Kita Mm-mm. cek apakah ada kelainan, misalkan ada kena jamur ataupun kena Mm-mm. daun yang burik kayak gitu ya. Jadi harus ada tindakan, paling enggak harus lapor ke penanggung jawab kebun. Jadi setiap kelompok itu ada ketuanya, nanti yang Mm-mm. bertanggung jawab melaporkan ke pembimbing, ya ke saya melaporkan kalau ada sesuatu yang Mm-mm. terjadi harus ambil cepat untuk tindakan antisipasi penularan. Misalkan Ya. contohnya dipasang yellow trap kayak gitu. Setelah itu kita juga ajarkan Mm-mm. pangkas ataupun pruning, Mbak. Kita pruning hingga nanti di umur kurang lebih Mm. memasuki fase generatif yaitu sekitar umur 20, maka kita Ya. ajarkan membedakan antara bunga jantan dan bunga betina. Nah, saat itulah Mm-mm. kita akan mengajarkan bagaimana cara polinasi yang baik dan yang tepat waktunya. Misalkan kita mulai dari pagi ya, istilahnya Ya. bunga masih segar, bagi bagus Mm-mm. untuk kesempatan terjadinya pembuahan itu lebih besar berhasil ya. Ya. Seperti itu. Mm. Jadi kita kasih contoh mana buah yang bagus Mm-mm. untuk dipolinasi, termasuk nanti di daun keberapa sih yang paling bagus kita setting, apakah mau buahnya besar dan manis. Nah, seperti itu, Mbak. Lalu kita juga lakukan nanti topping pucuk ya, seperti di 30 hari Mm-mm. ke atas itu kita lakukan Mm-mm. topping pucuk, Mbak, agar untuk antisipasi ataupun Ya. mempercepat pembesaran buah kayak gitu, Mbak. Oh, ya, ya. Oke, Pak. Terus dari ini, Pak, kalau misalnya dari nutrisinya gimana, Pak? Yang diberikan ke hidroponik tuh apa saja tuh yang dari awal sampai bisa tumbuh tuh apa saja nutrisi yang perlu diberikan? Oke, Mbak, kita tahapan Mm-mm. dari awal biasanya kita menggunakan pupuk itu ppm kalau setelah pindah tanam ya. Mm-mm. Biasanya kita ppm-nya 800. Nanti Mm-mm. minggu kedua kita naikkan misalkan 1000. Nanti sudah memasuki fase generatif biasanya di umur 20 kita naikkan Sorry, Pak, hingga ini 1000 800 apa tadi, Pak? ppm ya, ppm. Oh, ppm-nya ya, oke. ppm, lalu minggu kedua kita naikkan 1000 hingga 1200. Mm-mm. Biasanya Ya. memasuki fase generatif kita 1200 bahkan sampai berbuah besar itu kita rata-rata untuk Kediri ya Mbak ya. Itu Mm-mm. 1500 ppm. Jadi teman-teman harus paham Mm-mm. semua ppm itu Mm-mm. tidak semua daerah sama. Jadi kita harus disesuaikan. Mm-mm. Kalau untuk wilayah Sesuaikan. Kediri 1500 itu sudah cukup ya untuk wilayah Kediri. Mm-mm. Mungkin daerah Batu atau Mm-mm. daerah dingin bisa juga sampai 2000 ppm. Jadi Oh, petani ya. harus cerdas ya, harus tahu Mm-mm. kondisi Berarti dari lingkungan suhunya atau ya, Pak? suhunya. Iya, karena Mm-mm. apa? Ya. Contohnya di Kediri, kalau kita Mm-mm. naikkan 2000 karena terjadi penguapan terlalu tinggi karena kondisi cuaca daerah yang panas, maka akan Ya. terjadi kepekatan akan naik secara otomatis. Jadi sebab Oh, itu ya, kalau ya. kita kasih 1500 itu kadang-kadang akan naik tersendirinya ya. Lepas itu Oh, kalau di ya. daerah dingin, misalkan contohnya Batu ya, daerah dingin, itu Mm-mm. masih 2000 nggak ada masalah, masih cocok karena Mm-mm. penguapan Ya. sangat minim, Mbak. Jadi betul-betul real yang diserap tanaman itu sesuai yang dibutuhkan kayak gitu. Mm-mm. Oh, ya. Berarti memang harus disesuaikan dengan suhu dan lokasinya juga ya, Pak? Iya, betul sekali, Mbak. Ya. Oke, nah untuk tempatnya gimana, Pak? Apakah ada kriteria khusus dari ukuran GH-nya atau gimana, Pak? Atau bisa di mana saja, nggak harus di GH? Iya, oke, ini sangat bagus pertanyaan, Mbak. GH Mm. adalah sangat penting. Paling utama yang kita pikirkan adalah GH ya. Mm-mm. Kebetulan di Kediri ini arah anginnya dari arah selatan sangat cukup kencang anginnya. Maka kita buat Ya. GH dengan antara ujungnya itu antara utara selatan atau selatan utara, Mbak. Karena kita Mm. kondisi tidak melawan angin, searah angin, misalkan kayak Oh, gitu iya. contohnya. Mm. Nah, Jadi dari posisi juga disesuaikan ya, Pak? ya, ya, sebaiknya memang arahnya yang bagus itu adalah timur barat sesuai kondisi Mm-mm. matahari. Tetapi juga Mm-mm. harus diperhitungkan kondisi angin, Mbak. Ya, kalau nanti Mm-mm. melawan arah angin bisa juga nanti kekuatan ya ini tidak sesuai yang kita inginkan. Misalkan
target kekuatan 6 tahun. Bisa saja baru berapa tahun karena tidak sesuai dengan arah angin atau melawah arah angin, bisa juga akan tumbang sebelum waktunya kayak gitu ya. Lalu ketinggian bangunan GH, Mbak. Ini Oh sangat iya. penting juga. Ini kebetulan yang contohnya yang di P4I ini, saya Mm-mm. bikin yang tengah itu tingginya kurang lebih 6 meter, tiang tengah, Mm-mm. tiang samping 4 meter. Jadi kondisinya nanti cuaca untuk kepanasan di wilayah Kediri cukup toleransi di ketinggian 6 meter tiang tengah dan 4 meter tiang samping, Mbak. Seperti itu. Sorry Pak, terus Ya, Mbak, halo. Halo, Mbak. Sinyalnya ya. Sepertinya sinyalnya, teman-teman. Ya, kita tunggu jaringan. halo Pak, Bapak maaf, Halo, Mbak. sinyal Ah, sinyalnya terputus Pak. ya terputus kayak Mbak. Iya Pak, sorry ya Pak. Hmm, nggak apa-apa. Nah, iya Pak, boleh Pak, dilanjut Pak. Tadi Oke, baru baru dilanjut, Mbak sampai ya. yang arah ini belum Pak, arah angin. Yang arah Maaf angin ya, tadi ya, kita ya, sesuaikan bangunan GH kita dari arah mm-mm. angin yang kencang, karena Kediri Ya, kencang dari selatan ke utara, maka saya ya, buat GH arah selatan utara, Mbak ya. Sebenarnya oke. yang bagus memang arah matahari, yaitu Mm-mm. timur barat. Tapi Mm-mm. kita juga harus arif ya, melihat Mm-mm. kondisi di lapangan. Misalkan Kediri anginnya cukup kencang dari arah selatan. Jadi kita buatlah yang sesuai dengan arah angin itu, yaitu utara selatan atau selatan utara. Mm-mm. Tapi kalau untuk ketinggian sudah kita sesuaikan, Mbak, yang khususnya GH yang dari besi ya, Mm-mm. kita ketinggiannya 6 meter untuk tiang tengah dan Mm-mm. samping 4 meter ya, untuk Mm-mm. antisipasi, Mbak. Biasanya suhu yang terlalu panas ya. Jadi kita tinggikan nanti cukup bagus akhirnya. Alhamdulillah sampai saat ini hasil cukup bagus sekali untuk tanaman melon dengan ketinggian GH yang tengah itu 6 meter tiangnya, 6 meter. yang samping 4 meter, Mbak. Jadi kita Mm-mm. sesuaikan dengan kondisi lingkungan. Oh iya, berarti memang rekomendasinya adalah menggunakan GH ya Pak kalau untuk hidroponik. Sebenarnya nggak GH bisa, Mbak, tapi risiko Mm-mm. cukup tinggi ya kalau di Indonesia. Karena apa? Mm-mm. Alam kita ini memang sudah burung-burung sudah berkurang, Mm-mm. ya harusnya jadi predator lalat dan apa ulat-ulat iya kayak Mm-mm. kupu-kupu dan sebagainya, tapi Ya. sudah berkurang, Mbak. Ya mau nggak mau kita harus pakai GH ya, walaupun itu Mm-mm. nggak harus dari besi, misalkan dari bambu juga bisa untuk mengurangi saja, Mbak. Kalau untuk total nggak kena penyakit itu nggak mungkin ya, Mm. itu Iya. pasti karena kita menggunakan insect net itu yang ukuran mesh 50 itu kutu kebul masih masuk kalau ada. Tapi kita Iya. juga punya trik, Mbak. Misalkan Mm-mm. lingkungan sekitar GH kita kalau ada tanaman yang rumpun-rumpun yang terlalu Mm-mm. rindang harus kita bersihkan ya, Mbak. Karena Mm-mm. di situ akan banyak sekali koloni-koloni hama yang Mm-mm. stay di situ sewaktu-waktu Ya. akan datang untuk menyerang tanaman kita. Jadi lokasi lingkungan kita harus memang betul-betul bersih, Mbak. Clear ya. Seperti itu. Mm-mm. Oh iya Pak, boleh di-share nggak sih Pak, biasanya penyakit atau hama apa nih yang terkena di hidroponik Paling banyak adalah seperti kutu kebul, Mbak. Kutu atau kebul kebul? ini sebenarnya, Mm-mm. kutu kebul ini kan hanya vektor, Mbak ya. Iya. Sebab itu kadang-kadang kita itu pentingnya untuk memilih benih yang sudah dikatakan memang betul-betul bagus ya. Mm-mm. Kita memang banyak dari luar negeri ya bibit kita yang Mm-mm. betul-betul minim atau eh, virusnya itu sangat boleh dikatakan antivirus kayak gitu, Mbak. Itu penting Mm-mm. karena apa? Ketika kita ada tanamannya kena virus, tetapi tidak ada vektor, itu tidak akan terjadi penyebaran. Jadi yang kita antisipasi Mm-mm. ya adalah vektornya. Setelah kita tahu Vektornya ya vektornya, tadi. kita atasi. Contohnya ya kita pasang yellow trap. Jadi yellow trap itu juga Mm-mm. bukan saja untuk antisipasi jebakan hama, misalkan kayak kutu kebul, tapi juga Mm-mm. sebagai indikator, Mbak. Ketika kita tahu apa Mm-mm. saja sih yang nempel di yellow trap itu,
Nah, Mm-mm. disitulah kita akan mencari tahu obatnya apa sih, racunnya apa yang cocok dengan hama yang menempel ini, kayak gitu, Mbak. Mm-mm. Jadi Oh hero trap iya. itu bukan sekedar jebakan, tapi juga sebagai indikator. Tapi Mm. alhamdulillah, Mbak, untuk di kebun yang ini Mm-mm. ya mudah-mudahan memang minim, tapi PR kita adalah jamur, Mbak. Oh, jamur Karena apa, Pak? suhu kita, Mm-mm. karena malam biasanya Kediri ini dingin, Mbak. Kalau siang panas banget, Panas kalau pol malam, malamnya nah, dingin kalau banget. malam dingin menjadi lembab, Mbak. Karena Oh kelembapan ini iya. kadang-kadang kita antisipasi ya. Misalkan Mm-mm. di umur 35 biasanya Iya. kita pangkas daun atas, setelah itu 45 biasanya kita mengurangi daun di bawah buah, Mbak. Untuk Mm-mm. mengantisipasi kelembapan agar pengudaraan ya, Mbak ya, Mm-mm. sirkulasi udara biar lancar kayak gitu, salah satu contoh mengatasinya ya. Mm-mm. Tapi nggak mau ya tetap kita harus persiapan fungisida, Mbak ya, Mm-mm. untuk menangani ini. Karena apa ya, tidak jaminan di dalam GH itu tidak kena jamur ya. Kalau penyakit Mm-mm. atau hama ya mungkin masih bisa cukup diatasi, tapi kalau Mm-mm. jamur mau nggak mau lingkungan tetap masuk, Mbak, seperti itu ya. Oh ya. Terus kalau misalkan tadi udah terlanjur kena nih Pak, apakah memang bisa diobati atau itu menjadi faktor yang kayak ya udah harus dipangkas dan diulang lagi? Ya, ah, lagi-lagi adalah dari pemilihan bibit, Mbak ya. Mm-mm. Kebetulan kita bibitnya selalu pilih yang ori, yang bagus Iya, ya. Jadi kalau kita misalkan ada serangan beberapa pohon, misalkan kita tanam ini dalam GH ya, 1000. Ya, ya. kalau yang ada yang kena hama itu mungkin ya sekitar 10 atau 15, saya rasa itu masih wajar. Lalu Mm-mm. kita potong biasanya, Mbak. Kalau masih Oh, kecil mungkin bisa kita ganti ya, ada mm-mm. disulam kayak gitu ya, Mm-mm. disulam. Tapi kalau Disulam sudah tuh besar diapain Pak? biasanya kita potong, kita buang, Mbak. Oh, Atau jadi kita ulangi lagi cabut dari ya, kita awal. ganti Mm-mm. kalau masih tanaman masih kecil. Oh Tapi iya kalau iya. sudah besar kita potong, kita buang. Daripada Hmm, nanti menular ke yang lain seperti yang itu, lain. Mbak. Karena Iya, virus risiko ya Pak. sendiri ini sampai saat ini belum ada obatnya. Kalau betul-betul virus ya, Mbak ya. Cuma kita Iya. hanya menangani faktornya biar tidak menular ke mana-mana, itu, Mbak, antisipasinya. Oh iya iya iya. Oke Pak. Terus kalau misalnya dari tempat Bapak ini satu GH tuh muatnya berapa Pak? Yang skala untuk edukasi Mm-mm. nih, Mbak, Iya. 924, tapi kita ada GH bambu Mm-mm. lagi di depan yang ukurannya cukup besar, yaitu 50 Mm-mm. kali 10 ada 2 GH ya, berarti Mm-mm. sama dengan 1000 meter persegi. Mm-mm. Kapasitas kurang lebih sekitar 3.800, Mbak. Nanti yang untuk skala Oh, produksi itu yang ya. bambu. Oh, yang Yang untuk produksi yang Heeh. bambu. Yang besi ini memang kita khususkan untuk anak-anak belajar. Oh, Bahkan berarti di untuk dalam satu edukasi. GH ini Mm-mm. ada beberapa varian karena memang ini khusus untuk anak-anak belajar. Oh Jadi ya. kalau diproduksi saya sarankan ya harus satu varian, Mbak. Ya, Mm-mm. karena resiko kalau banyak-banyak. Mm-mm. Ya, Oh kalau iya. kita nangani banyak varian di dalam satu GH, nanti resiko hama dan juga penyakitnya Mm-mm. pasti berbeda-beda yang menyerang kayak gitu, Mbak. Oh iya. Berarti yang satu difokuskan untuk budidaya, yang satu lagi untuk lebih ke edukasi anak-anak gitu ya Pak? Iya, betul, Mbak. Sebab Oh yang iya untuk iya. edukasi ini memang kita khususkan ya, ada beberapa Mm-mm. tanaman juga, dan juga ada yang saya tanam dua satu polybag, ada yang Mm-mm. satu pohon dibuahkan dua. Jadi anak-anak Mm. bisa mengambil dari sini pelajarannya langsung di lapangan. Oh, ini loh Oh ya. hasilnya kayak gitu. Meneliti sekalian ya Pak? Iya, memang kayak gitu, Mbak. Mm-mm. Ibaratnya orang makan kalau mau kenyang ya, ibaratnya satu pohon, satu polybag kayak gitu, itu Eh, pasti lebih bagus daripada yang dua. dua. Tapi itu Oh. bukan sekedar teori, tapi saya langsung di lapangan saya praktekkan ke Mm. anak-anak, Mbak. Jadi Ya, supaya memang bisa ini lihat. khusus lah, boleh dikatakan jadi korban juga GH yang ini. Coba. Tapi bagus Pak, jadi kan maksudnya anak-anaknya jadi paham betul gitu secara langsung. Iya, betul, Mbak. Mm-mm. Bahkan kita di khususnya di tempat saya ini, Mbak. Ya. Anak-anak itu saya larang menyiram tanaman di sore hari, misalkan jam 5 itu. Mm-mm. Saya Kenapa terakhir tuh Pak? penyiraman biasanya jam 2. Mm-mm. Itu pertanyaan bagus. Karena apa? Malam hari tanaman tidak butuh air. Yang butuh akar itu butuh oksigen. Jadi Oh seperti ya. itu, Mbak. Jadi tugasnya satu-satu ya Pak. Airnya di Ah, siang hari, malamnya. Anak-anak kan pada penasaran kemarin itu, Mbak. Mm-mm.
kenapa saya melarang menyiram di Iya, sore hari? saya Kalau juga penasaran, pencatatan Pak. tanaman sehat ya gitu, Pak. Nah, kemarin itu saya apa ya? Saya ajarkan anak-anak dalam 24 jam, istilahnya Ya. kontrol dalam pengawasan 24 jam tanaman ini. Jadi bergantian anak 4 ini yang dari Poltek Mm-mm. Jember. Mm-mm. Jadi semalaman nggak tidur, Mbak. Setiap Wow. setiap jam saya suruh timbang bobot biar tahu apakah tanaman malam hari itu butuh nggak minuman Mm-mm. air, ibaratnya kayak gitu. Mm-mm. Oh, jadi Ternyata apa, dicek, Mbak? Pak, itu airnya. Begitu dicek, Mbak, jam 5 Heeh. misalkan contohnya berat 7 kilo. Iya. Ternyata jam 9 itu bisa 8 kilo. Dari mana airnya? Itu kan penasaran sampean. Iya. Sangat mudah sekali, Mbak. Jadi tanaman subur itu kalau disiram, akar ini akan menyerap ke atas bagian daun ya, nutrisinya. Tapi Mm-mm. begitu matahari tertutup, maka tidak akan terjadi proses fotosintetis. Air itu akan turun. Oh, jadi Anak-anak itu turun lagi. pertama terkejut, Mbak. Loh kok bisa gitu, Pak? Ya kita Jadi kayak, lihat wow, cuacanya, keren. kondisi daerah kita seperti itu. Mm-mm. Jadi 7 kilo itu jam 9 ditimbang bisa naik lagi, Mbak. Karena apa? Air yang di atas yang tidak sempat difotosintetis karena Mm-mm. matahari sudah Turun tenggelam, lagi. dia akan turun lagi, Mbak. Oh, Ini iya, nggak iya. ada di tempat lain, Mbak. Insya Allah Baru tidak tahu, ada Pak, seperti saya itu. juga ini. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Lalu tengah malam jam 12 ya, Mm. bahkan bisa kurang lagi 100. Karena apa? Kondisi misalkan angin ataupun Iya. kondisi agak panas, angin Mm-mm. kencang, itu bisa Mm-mm. juga ada sedikit penguapan. Tapi sedikit, Mm-mm. Mbak. Hanya mungkin Mm-mm. 100 mili kayak gitu. Jadi Oh. sampai kita timbang pagi pagi lagi itu ya, jam 5 Mm. itu normal kembali, hampir sama dengan jam 5 sore tadi bobotnya. Ya. Sore. Oh, Jadi iya, iya, artinya iya. apa? Malam hari nggak butuh. Yang dibutuhkan itu oksigen ya. Tapi memang ada pergerakan di dalam Mm. tubuh tanaman itu sendiri, ada pergerakan mengalir ya, Mm-mm. untuk apa ya, menyalurkan hasil gula di siang hari itu tadi. Dia membutuhkan Mm. air juga, tapi sedikit banget. Yang paling banyak adalah membutuhkan oksigen di akar kayak gitu, Mbak. Oh. Oh, iya, iya, iya. Menarik nih, Pak. Saya juga jadi mendapat ilmu baru. Baru tahu ini, Pak. Alhamdulillah, Mbak. Jadi Iya. anak-anak kan penasaran. Pak, kenapa sih? Kenapa sih, Pak? Siang sore kok nggak boleh disiram? Oke, nanti hari ke-40 tanaman istilahnya puncak-puncaknya berproduksi ya. Karena sudah Mm-mm. ada buah, Mbak, umur 40, 45 Mm-mm. itu boleh dikatakan puncak-puncaknya untuk tanaman berproduksi lah istilahnya, kerja Mm-mm. keras. Nah, itu Iya. saya janjikan nanti umur ini ayo tidur di kebun ya gitu, Mbak. Jadi seperti itu, Mbak. Akhirnya apa? Dia nanti kalau di depan dosen dia Mm. menerangkan, ya Ngerti pasti konsepnya ya, harus Pak. percaya. Kalau nggak percaya ajak Mm-mm. tidur ke kebun seperti Kebun. kalian. Iya, Pak, bagus. Jadi bisa menjelaskannya juga. Iya. Ini Pak mau lanjut nanya lagi nih Pak. Tadi kan ini Bapak bahasnya seputar melon. Apa ada Iya. perbedaan Pak dari eh, cara perawatannya antara melon dan tanaman sayuran yang lain sebelumnya kan Bapak cobanya sayuran, terus lanjut ke melon. Apa ada perbedaan Pak dari cara perawatannya atau gimana? Iya, Mbak. Khususnya di NFT Hmm. atau DFT ya. Jadi Ya. teman-teman harus lebih disiplin merawat air ya. Mm-mm. Ya, walaupun memang ada solusi. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke DM saya itu mengatakan, Pak, bagaimana sih caranya mengatasi pH? Memang ada, Mm-mm. misalkan contoh asam fosfat. Tapi Mm-mm. bukan itu tujuannya sebenarnya. Ya Mm-mm. seperti orang kena gula darah. Apa Pak, minum obat gula darah? Bukan itu Mm-mm. sebenarnya. Ya dicari sumbernya apa penyebabnya pH itu naik ya. Salah Mm-mm. satu contoh adalah ketika tandon teman-teman terlalu kecil, lepas itu kemiringan pipa itu kadang-kadang kurang, lalu Mm-mm. besar kecilnya pompa juga kurang, dan Mm-mm. juga satu tidak dipasang filter biasanya. Sebaiknya dipasang Mm-mm. filter air sebelum kembali ke tandon, itu ada filternya untuk Mm-mm. antisipasi sisa-sisa akar tanaman agar tidak masuk lagi ke tandon untuk Mm-mm. mengurangi kotoran. Karena ketika kotor swing ya, pH-nya itu pasti akan swing nanti. Dan Mm-mm. itulah menyebabkan pH akan menjadi naik ya. Jadi Mm-mm. antisipasi awal adalah apa ya, pH-nya itu memang harus bagus-bagus stabil, yaitu paling tidak tandon diperbesar, pompa Mm-mm. diperbesar, dan kemiringan diperhitungkan.
paling enggak harus 2% misalkan per meter 2 senti Mm-mm. kayak gitu contohnya salah satunya. Oh ya ya ya, oke Pak. Terus ada lagi nggak Pak tips-tips yang harus diperhatikan nih dalam berbudidaya hidroponik? Tadi kan Bapak udah share beberapa. Apakah ada lagi yang penting banget nih? Ya, terutama teman-teman yang di NFT ya, walaupun Mm-mm. sekarang saya tidak budidaya NFT, tapi sebelumnya kita memang main di NFT dan DFT Mm-mm. juga, khususnya yang melon lah, ya, Ya. khususnya yang melon, karena banyak sekali yang masukan dari teman-teman itu keluhannya adalah busuk Mm-mm. akar dan busuk batang. Mm-mm. Karena apa? Dia tidak melakukan flashing. Flashing Mm-mm. itu sama dengan kalau bahasa mudanya itu kocor, ya. Mm-mm. Jadi dipastikan sore hari teman-teman yang menggunakan sistem NFT atau DFT dimatikan. Sebaiknya waktunya yang tepat adalah habis maghrib ya. Mm-mm. Jadi saat tidak terjadi proses fotosintesis. Jadi air pembuangan sebelum tandon itu dibuatkan T pipa ya. Jadi Mm-mm. tidak kembali ke tandon, nanti dikocor dari ujung pipa menggunakan air baku, air Mm-mm. bersih, agar apa? Sisa-sisa akar itu nanti bisa kebuang, nggak Mm-mm. masuk lagi ke tandon. Itu adalah salah satu untuk mengatasi akar agar tidak jadi busuk Mm-mm. ya. Ya. Itu lebih bagus karena apa Mbak istilahnya ya? Kita Mm-mm. ini kalau mau makan piring kita harus bersih ya. Ya. Begitu juga dengan teman-teman yang di NFT pipa. Mau nggak mau seminggu sekali lah paling nggak Mm-mm. sore hari disempatkan waktunya habis maghrib dikocor pakai air biasa agar Mm-mm. betul-betul bersih lagi termasuk Mm-mm. pipanya juga bersih, sisa-sisa akar bersih dan besok kembali dialiri nutrisi itu tanaman kondisinya sudah sehat, tidak ada kotoran seperti itu Mbak. Karena banyak sekali keluhan dari teman-teman NFT dan Mm-mm. DFT yang main melon. Kasihan kalau Oh. lihat kadang-kadang masih umur panen kurang 2 minggu sudah pada layu, ya, Oh. karena akar dia itu membusuk biasanya Mbak Mm-mm. seperti itu ya. Jadi Oh ya. dipastikan lakukanlah flashing ya. Sedangkan saya yang di DFT aja lakukan flashing kok. Di flashing. Mm-mm. Jadi seperti kita makan ya logikanya piring kita habis makan kita cuci kayak gitu ya. Walaupun bukan seperti manusia tiap hari dicuci piring, tapi Mm-mm. misalkan ya cukup seminggu sekali. Biasanya waktu yang rentan itu Mbak setelah Ya. memasuki fase generatif ya, Oh. umur umur 2 minggu atau 20 hari. Itu wajib seminggu sekali kita flashing ya, bersih pipanya ya. Halo, Pak. Ya, Mbak. Mhm. Iya Pak, tadi agak terputus sedikit, maaf Pak. Nah, itu hanya Ya. saya tekankan Mbak untuk Mhm. teman-teman DFT, NFT, lakukanlah flashing Oh setiap ya. minggu sekali kayak gitu Mbak. Untuk antisipasi Oke Pak. mengurangi kerugian ya, karena Mhm. busuk akar gitu. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak, ilmunya sangat bermanfaat barusan. Nah lanjut nih Pak, mau nanya. Tadi kan Ya, Bapak bahas hidroponik. Kalau boleh tahu ada nggak sih Pak, apa perbedaannya tanam hidroponik sama yang konvensional biasa Pak? oke Mbak. Mm-mm. Ini ada kasus juga. Ini bagus ini Mbak Mm-mm. pertanyaan. Sekarang ini kan banyak salah satu ya saya tidak sebut merek ya. Ya. Ada varian yang dari Belanda itu Mm-mm. banyak sekali memang teman-teman tanam di GH tapi masih menggunakan konven konven ya di Heeh. tanah ya. Ya. Itu dari segi kualitas kemanisan Mbak. Kalau besar buahnya memang besar yang di konven Ya. itu. Ya. Tapi kemanisannya jauh. Daya Oh. simpannya juga jauh. Itu salah satunya. Tapi kalau di sistem hidroponik baik Mm. NFT ataupun drip ya atau vertigasi itu Mm-mm. sudah dijamin Mbak ya dengan cara penanganan yang benar walaupun buahnya tidak segede yang ada di konven ya Mm-mm. itu dijamin kemanisan dan juga daya simpan di hidroponik itu sudah tidak bisa diragukan lagi Mbak karena kita Mm-mm. sebelum melakukan penjualan ke orang biasanya kita lakukan test break, lalu kita Mm-mm. lakukan pasca panen penyimpanan buah itu sendiri, kita akan Mm-mm. update terus ya dengan kondisi pupuk seperti ini di musim kemarau, di musim penghujan, jadi kita akan tes terus Mbak, kita update. Jadi memang perbedaannya di situ Mbak. Banyak sekali yang di Oh. konven teman-teman yang menggunakan GH Mm-mm. ya, memang Ya. buahnya besar Mbak, tapi dari segi Oh. kemanisan jauh ya, Oh breaknya iya. jauh banget. Seperti itu Oh iya. Mbak, salah Bentuknya satunya. lebih besar tapi rasanya kurang lebih Nah, manis rasanya daripada beda yang ya, hidroponik ya. beda. Terus Betul. gimana Pak caranya biar bisa lebih manis tuh? Tipsnya apa sih Pak?
Ya, kalau mau nggak mau ya kebetulan kita sudah lama bekerja sama dengan teman-teman dari Merauke ya. Mm-mm. Kita selalu apa ya? Kita nggak bosan-bosan lah. Boleh dikatakan kita memang memberikan materi, memberikan pelatihan. Bukan berarti kita pintar semuanya, tapi banyak Mm-mm. teman-teman yang dari Merauke memberikan kita masukan. Oh, misalkan Mm-mm. contohnya untuk pembesaran buah, kita Mm-mm. spray menggunakan kalnit ya, kalium Mm-mm. nitrat, Ya, kalsium nitrat. ya. Atau penyepraian menggunakan kalium nitrat itu di umur 35 biasanya Mbak, untuk membesarkan Mm-mm. buah dan manis Ya. kalium nitrat ya. Jangan sampai salah teman-teman. Kalau itu kondisi normal. Ya. Misalkan agak kena jamur pohonnya, kita menggunakan SOP. Tentunya menggunakan Merauke SOP. juga. Oke, Sama ya. ya. Jadi kita spray Mbak, itu sangat irit karena kita menggunakan petunjuk yang ada di bungkusnya itu sekitar kurang lebih 2 gram per liter. Jadi itu sangat Mm-mm. efektif Mbak. Sangat bisa dibuktikan secara langsung ya. Jadi kita kalau misalkan antisipasi kok kita tes break di umur misalkan 55, kok manisnya Mm-mm. kurang misalkan. Bisa kita Mm-mm. spray unsur kalium yang cukup tinggi. Begitu Mbak. Mm-mm. Oke. Berarti itu caranya dari pemupukannya ya, Pak? Ya, kalau pemupukan kita memang sudah ada formulanya dari ABMEC itu Mbak ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kalau pemupukan kita normal-normal saja. Tapi kalau untuk penambahan manis dan bobot biasanya kita melalui Mm-mm. spray Mbak. Karena apa? Ketika Oh. kita mau campurkan ke ABMEC nanti rasionya akan rusak. Jadi kita masukkan Oh. saja lewat daun di spray ya. Jadi ABMEC itu kan sudah paten. Maksudnya sudah Ya. rasionya Udah ada sudah komposisinya ya, Pak? dihitung. Iya, Mm-mm. sudah dihitung ya, sudah tepat. Jadi jangan sampai dicampur dengan yang lain. Jadi kalau Mm-mm. kurang manis, kurang bobot, lakukanlah penyepraian menggunakan kalium nitrat dan juga bisa SOP kayak gitu, Mbak. Oh ya, oke Pak. Oke Bapak. Nah untuk kemanisannya biasanya tingkat kemanisan di hasil dari hidroponik itu berapa Pak Brixnya? Oke, baik, baik, Mbak. Mm. Kebetulan kemarin ya, 2 hari yang lalu kita Mm-mm. sudah tes break untuk Intanon Ya. ya, sudah mencapai 14. Itu sangat Wow, manis banget, Mbak. manis banget Padahal Pak. kita masih panen nanti 26 padahal. Tanggal 26 baru panen, tapi kita sudah tes break 2 hari yang lalu ya. Alhamdulillah Mbak Hmm. sudah mencapai 14. Jadi kita sudah tidak melakukan penyepraian karena dianggap sudah manis ya. Sudah Oh iya. cukup. Oh iya. Apakah nanti di tanggal 26 nanti bisa jadi lebih manis Pak? Pasti, pasti Oh lebih manis pasti Mbak. lebih Ya, manis ya. pasti lebih manis kalau jenis Wah manis Intanon. banget. Ya. Ini kalau yang di Bapak ini melonnya melon hijau atau melon kuning Pak? Yang warnanya apa Pak? Kebetulan yang di GH ini Mm-mm. Mbak, kita ada 5 varian ya. Wow Varian banyak yang banget. berbeda, tapi Mm-mm. jenisnya semua yang bernet. Istilahnya masih satu kasta ya, satu Mm-mm. satu grup lah. Satu grup. Bukan dengan cara apa ya, perbedaan, tapi semuanya yang bernet kayak gitu. Karena kalau Mm-mm. yang bernet itu biasanya umurnya kurang lebih, Mbak. Mm-mm. Tetapi kalau yang jenis kulit halus nanti dicampur dengan yang bernet, takutnya nanti permintaan atau kebutuhan nutrisi itu ada perbedaan. Biasanya akan pecah ya, ya Mm-mm. salah satunya kayak gitu. Jadi kita harus Oh ya. mencari varian yang sama untuk di kebun yang sama kayak gitu. Mm-mm. Oh iya iya iya. Oke Pak. Terus dari hasil hidroponik yang Bapak budidayakan ini biasanya dijual kemana Pak? Oke, sementara yang di Mm. kebun ini Mbak, memang kita selalu kan buka Mm. wisata edukasi petik buah melon ya. Kita dengan jual harga ya cukup lumayan Mm. dan juga ada di sini misalkan kayak acara Mm. entertain Mbak, ada hiburannya sedikit. Kebetulan di sini juga Mm. ada kolam untuk mancing, juga Mm. ada ternak kambing kayak gitu, Mbak. Jadi banyak sekali yang kita Oh. tawarkan ke para pengunjung, bukan sekedar hanya petik buah saja, tapi juga kita siapkan ruang dan waktu 1 jam kurang lebih saya kasih Mm. waktu Mbak konsultasi gratis tentang pertanian. Sebab Oh itu, iya iya eh, iya. sebab itu kemarin itu Mbak, waktu kita Mm. buka yang pertama, Mm. pengunjung kita bukan saja dari Jawa atau luar kota, bahkan ada yang dari Kalimantan kayak gitu ya. Oh, Kita kasih pada ruang konsultasi, jauh-jauh. Mbak. Jadi alhamdulillah Mbak, dari 924 titik tanam, Mm-mm. kita buka jam 9 pagi, jam 2:04 sudah habis ludes. Habis ludes. Heeh. Wow. Bahkan banyak pengunjung yang istilahnya kata orang Jawa itu kecilik, sudah sampai jauh-jauh sini, ternyata Gak dapet. kehabisan.
Ya, sayangnya. Padahal kita selalu lakukan live Mbak di TikTok ya, Mm-mm, kita mm-mm, lakukan. Jadi setiap mau panen kita mm-mm. selalu ada interaktif sama para pengunjung atau calon pelanggan kayak gitu Mbak. Oh, ya. Berarti sangat berpengaruh ya Pak dari segi pemasarannya sosial media nih Pak. Wih, sangat luar Iya, biasa Mbak. soalnya kan pada datangnya ke sana dari jauh-jauh ya Pak. Iya, jadi intinya Mm-mm, gini Mbak, sesuai keinginan kita. Jadi mm-mm. kita bukan hanya sekedar menjual buah, tapi kita apa? Mau nggak mau kita juga kontribusi memberikan ilmu pada orang lain. Karena apa? Yang datang ke sini beli buah, bonusnya konsultasi gratis loh Mbak. Mhm. Jadi seperti itu banyak semangat anak-anak muda yang banyak datang, terutama ibu-ibu ya paling banyak. Iya, kebayang nih ibu-ibu yang biasa suka nanam-nanam pasti penasaran juga. Oke, Pak. Terus sekarang Pak biasanya laku untuk saat ini ya Pak, yang Hmm. di tempat Bapak harganya berapa Pak? Kita ada beberapa varian Mbak. Yang jenis kun juga yang agak ada Mm-mm. lonjong itu kita Mm-mm. jual 30 kayak gitu Ya. Mbak. Kita ada dua. Mm-mm. Dan juga Mbak, biasanya kita Oh ya. ada voucher ya, voucher masuk itu ada seharga kemarin itu Mm-mm. 8.000. Tapi Mm-mm. tidak cuma-cuma Mbak. 8.000 itu Oh. bisa ditukar misalkan jus melon atau rujak. Nah, itu Oh. dihasilkan dari kebun kita. Misalkan ada yang los, misalkan bentuknya yang kurang bagus Mm-mm. kayak gitu Mbak. Kita bikin rujak atau Langsung bikin diolah jus. ya Pak. Jadi penghasilan lagi untuk teman-teman ini biar dicontoh Wah. kayak gitu Mbak. Jadi tidak ada yang los istilahnya. Iya ya Pak. Menarik Pak. Jadi semuanya nggak terbuang sia-sia gitu ya Pak? Betul, Mbak. Ini kan rencana Mm-mm. saya juga akan menggandeng Mm-mm. anak-anak SMK, misalkan khusus di kuliner. Iya. Saya tawarkan apa yang bisa Mm-mm. kamu lakukan dengan buah melon kayak gitu, Mbak. Entah produk Mm-mm. apa, itu sudah saya tawarkan ini. Kita nunggu. Mungkin Oh, jadi pasca panennya nih Pak. iya, karena apa, Mbak? Setiap kebun Mm-mm. itu nggak mungkin 100% semua bentuknya bagus. Itu pasti ada kan? Karena penyakit Mm-mm. ya. Kayak gitu, misalkan lonjong apa bentuknya Mm-mm. nggak simetrik, kadang ada yang pecah dikit. Nah, itu kita manfaatkan, Mm-mm. Mbak. Jadi justru Oh. dari situ kita akan mendapatkan hasil lebih. Bahkan kalau kita hitung kadang, Mbak, yang jelek-jelek Mm-mm. ini kalau dihitung rupiah, kadang-kadang Mm-mm. harga lebih Lebih gede ya tinggi Pak? kalau sudah Oh, jadi produksi. kebayang lagi Pak. Oke Bapak. Oke Bapak, terima kasih ya Pak. Sekarang kita rehat sejenak dulu ya Pak, nggak apa-apa? Siap, Mbak, siap, Ya, siap. nanti kita lanjut sebentar lagi setelah jeda berikut ya Pak. Nah, Ya, untuk siap. sahabat Mutiara, jangan kemana-mana. Silakan siapkan pertanyaan, karena nanti di sesi 2 akan langsung dijawab oleh Pak Sabari. Berbagi dulu, Oke, berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. oke. Berbagi. Lama-lama mereka nggak enak sih Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ini. Mau pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan minggu kemarin tuh kan. Bang, tadi minta maaf buahnya saya. Oke. Halo Sobat Mutiara, sekarang kita lanjut di sesi 2. Silahkan yang mau bertanya langsung saja di kolom komentar. Bapak, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya Pak. Oke, Mbak, siap. Oke, kita cek YouTube dan TikTok nih Pak. Ada pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya yaitu, untuk fase vegetatif, unsur hara apa yang paling dibutuhkan untuk melon? Ya, oke. Kalau Mm-mm. racikan saya sebenarnya sudah ada ya. Tapi Ya. terutama adalah unsur N ya yang dibutuhkan, dan biasanya di fase vegetatif saya Mm-mm. menambahkan MAP ya, yang dari Merauke. MAP Mm-mm. kita berikan 50 gram per 1000 liter air tandon untuk mempercepat pertumbuhan daun dan batang, teman-teman.
Jadi seperti itu ya, mudah sekali. Kita tambahkan MAP 50 gram per 1000 liter air, tapi kita aduk dulu di dalam timba misalkan kayak gitu. Kita aduk lagi, kita tambahkan. Itu hanya kita lakukan di fase vegetatif. Begitu muncul bunga jantan, saya hentikan untuk MAP-nya. Seperti itu kawan-kawan, itu untuk menunjang pertumbuhan daun dan membangun batang agar tegak bagus ya, tidak mudah rebah kayak gitu. Oke Bapak, terima kasih jawabannya. Semoga terjawab nih. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nih, ada yang bertanya, sistem lanjaran yang Bapak gunakan itu apa? Sistem lanjaran kita sebenarnya normal saja kan. Di atas itu ada kawat ya. Kita menggunakan tali plastik ya dengan ukuran 5 mili. Istilah kata orang-orang itu tampar ya. Yang kecil ukuran 5 mili teman-teman. Lalu nanti kita yang pertengahan kurang lebih sedada kita lah. Kalau orang laki-laki ya kurang lebih 1,5 meter. Nanti kita simpulkan atau kata orang Jawa itu bundelan ya gitu ya. Agar nanti untuk mengaitkan buah ya. Jadi dari tali rafia itu dikaitkan ke bundelan itu di tengah disimpulkan. Jadi lebih mudah nanti untuk menggantung buahnya seperti itu teman-teman ya. Oh ya. Oke Bapak, lanjut nih Pak. Ada yang bertanya tadi kan ini Bapak fokus di melon, tapi ada yang nanya tentang cabai, nggak apa-apa kan Pak? Tadi Bapak Apa-apa? Iya, Bapak kan tadi bilang mau fokus juga ke cabai nih. Ya. Ya nih, ada yang bertanya, semprot pakai apa Pak untuk perbanyak buah cabai? Buah cabai mau nggak mau ya tetap kan ya. Kalium sebenarnya sama saja ya. Kalium tetap kita dibutuhkan di saat mulai berbunga lah. Pentil kata orang Jawa ya. Itu untuk memperbanyak adalah unsur kaliumnya. Ya mungkin bisa dispray menggunakan MKP kayak gitu ya. Bisa dispray kayak gitu. MKP untuk memperbanyak buahnya dan bunga kembali kan seperti itu. Lebih mudah biasanya di cabai itu kan daripada yang di melon karena melon ya bisa kelebihan N dan sebagainya itu akan terjadi retakan. Kalau cabai insya Allah semuanya bagus di spray. Sebenarnya kalau tidak terlalu mendesak, tidak terlalu sudah cukup dengan Abimec yang diserap melalui akar seperti itu kan ya. Oh ya, jadi sebenarnya kalau spray itu untuk tambahan saja ya Pak? Nah, tambahan saja intinya kayak gitu ya. Oke Bapak, terima kasih jawabannya. Bapak karena kita dibatasi juga oleh waktu ya Pak, jadi kita sudahi live kali ini. Tapi sebelum closing terakhir nih Pak, ada nggak Pak pesan dari Bapak yang bisa disampaikan untuk para penonton, untuk sahabat Mutiara biar termotivasi juga nih. Siapa tahu ada yang berniat terjun ke hidroponik. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan Mbaknya juga terima kasih. Baik kan sedikit ya, paling enggak kita sebagai petani harus tetap rajin, maksudnya tetap belajar di lapangan kawan-kawan. Sehebat apapun kita tidak apa-apanya kalau tidak di kebun langsung. Karena apa kan? Setiap hari akan muncul ilmu-ilmu baru. Jadi pesan ke teman-teman yang juga viewer saya yang di YouTube ya, jangan pernah bosan. Maksudnya karena kita akan selalu update. Jadi kalau ilmu yang lama itu bukan berarti salah, tapi kita memang update, ada ilmu-ilmu baru kayak gitu kan ya. Jadi sampean harus tetap aktif, misalkan bertanya kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, sehat selalu. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih banyak juga Pak. Terima kasih banyak atas jawaban dan sharing-sharing hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat juga untuk para penonton ya Pak. Amin. Amin. Oke, amin. Baik, kita sudahi ya Pak live kali ini. Oke, cukup sekian episode Bicara Tani ke-207. Terima kasih untuk sahabat Mutiara yang sudah bertanya dan menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk share video ini, juga like, komen, dan subscribe channel MPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat pupuk termasyur. Yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Pupuk Mutiara.
untuk Janganlah menjelaskan kau dan lupa ilmunya dapat, pupuk tapi mutiara, kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak. Ingin hasil panen melimpah, pupuk Akhirnya nggak mutiara panen juga. memberikan Jadi kalau saya kenyataan. saran Yang saya, jelas, pupuk kayak mutiara pasar kini ini. formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16 Oke, Bu 16 Ati. 16, 15 15 15, 15 9 20, lihat dari- 13 13 24, 9 25 25 dan lain-lain. Pupuk ini Bagaimana cocok untuk cara tanaman merawat? hortikultura, Apa? pangan dan perkebunan. Ingat, pupuk mutiara Apa? berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.